Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama saya, Risa Semiring, penjuluh agama Katolik dari Jakarta Pusat. Hari ini kita kembali bertemu membahas topik modernisasi beragama. Sebelum kita mendalaminya, kita akan melihat sosok tokoh Hans Kung, seorang penggagas rumusan etika global, mengatakan bahwa tidak akan ada perdamaian dunia tanpa adanya perdamaian agama-agama. Tidak akan ada perdamaian agama tanpa adanya dialog antar agama. Tidak akan ada dialog antar agama tanpa melacak nilai fundamental dari setiap agama tersebut. Perkataan tersebut masih relevan dengan dunia sekarang. Kasus-kasus kekerasan antar kelompok umat beragama di Indonesia bisa menjadi bukti pembenaran hipotesis Hans Kung tersebut. Karena itu, dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain di Indonesia menjadi sangat penting, bahkan menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup masyarakat. Terlebih lagi, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki 6 agama. Tentunya toleransi sangat diperlukan. Kita bisa belajar dari 2 tempat ibadah yang berbeda agama, namun bisa hidup dengan rukun dan damai. Siapa itu dan di mana itu? Itu adalah Masjid Al-Akbar Surabaya dan Gereja Paroki Sakramen Maha Kudus yang sama-sama berdiri bersebelahan di Jalan Pengasangan Baru. Istimewanya, kedua tempat ibadah ini berdiri megah, sama-sama mendapat persetujuan dari mantan wali kota Surabaya dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada zaman itu. Kedua tempat ibadah ini disepakati berdiri dan diresmikan secara bersamaan sebagai simbol kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Kenapa demikian? Agar bangunannya sama-sama tinggi, sama-sama rendah, karena inilah wujud kebersamaan sebagai negara yang saling menghormati antar pemeluk agama. Bagimu, agamamu, dan bagiku, agamaku. Jadi, kita tidak perlu saling bersetegung soal keyakinan masing-masing. Asal kita sama-sama tidak saling mengganggu, dan buktinya sejak kedua tempat ibadah ini berdiri sampai saat ini tidak pernah terjadi konflik. Nah, ajaran kitab suci dalam ajaran Katolik dan ajaran gereja menekankan dan sangat menekankan bahwa gereja harus mampu membangun persaudaraan antar pemeluk agama. Itu ada tertulis di artikel Nostra Aetate dan ada juga di dalam kitab suci. Kita bisa melihat salah satunya yaitu dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di situ menceritakan tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Nah, dari bacaan tersebut menggambarkan bahwa kita harus saling menyayangi, saling menghargai, bahkan orang yang membenci kita sekalipun harus kita sayangi. Nah, dari kisah orang Samaria yang baik hati ini menjadi gambaran
untuk kita supaya kita sesama umat yang berbeda agama bisa saling menghargai. Karena perbedaan itu pada dasarnya sangat indah jika kita bisa memaknainya dengan baik. Usaha-usaha konkret untuk membangun persaudaraan sejati antar pemeluk agama dan kepercayaan lain bisa kita bangun mulai dari diri kita sendiri. Salah satunya yaitu melalui dialog kehidupan. Dialog kehidupan itu seperti apa sih? Dialog kehidupan itu bisa seperti silaturahmi pada hari raya, mengucapkan salam. Misalnya kalau Nasrani mengucapkan hari raya kepada yang Muslim, begitu juga sebaliknya. Kerja bakti bersama, membersihkan lingkungan bersama. Lalu ada juga dialog karya. Nah, dialog karya di sini dimaksud dengan kerjasama lebih intens dan mendalam dengan penganut agama-agama lain. Jadi dengan agama-agama yang berbeda untuk membuat suatu karya. Nah, dari karya tersebut akan kita bagikan kepada orang lain. Sasarannya ya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karyanya itu bisa seni, bisa hal-hal yang membuat orang terhibur dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu ada dialog teologi. Nah, dalam dialog ini orang diajak untuk menggumuli, memperdalam, dan memperkaya warisan-warisan keagamaan masing-masing. Jadi berkumpul, sharing, berbagi ilmu. Nah, itu bisa dilakukan. Lalu dialog yang keempat itu dialog pengalaman iman. Nah, melalui dialog pengalaman iman ini dimaksudkan untuk saling memperkaya dan memajukan penghayatan nilai-nilai tertinggi dan cita-cita rohani masing-masing setiap agama tersebut. Nah, adapun sikap-sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya itu terwujud, yang pasti sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lainnya. Seperti tidak memaksakan kehendak pribadi, menghargai orang lain, atau tidak memaksa untuk orang lain untuk ikut agama kita. Lalu tidak mencela atau tidak menghina agama lain dengan alasan apapun itu. Meskipun misalnya ajaran agama kita dengan ajaran agama yang lain itu berbeda, ya perbedaan itulah yang menjadi suatu keindahan. Jadi kita tidak boleh membuli atau kamu harus memaksa mereka untuk kamu harus sesuai dengan agama saya. Nah, itu yang harus kita hindari. Tidak melarang-larang atau tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri dahulu. Tidak hanya melalui ucapan, tapi harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika itu sudah terwujud, sudah kita laksanakan, maka toleransi beragama itu akan nyata dan hasilnya pun dalam arti hasilnya di sini kita bisa merasakan kedamaian di sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Semoga penyampaian tentang moderasi toleransi beragama yang saya sampaikan berkenan, dan mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.